Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman kelas 5 semuanya, apa kabar kalian? Semoga teman-teman selalu sehat dan selalu semangat belajarnya ya. Hari ini kita masih sama membahas subtema 1, yaitu organ gerak hewan dan manusia. Kita masuk ke PB5 ya. Di PB5 ini kita akan fokus ke dua mata pelajaran, yaitu yang pertama ada IPA, yaitu tentang alat gerak hewan vertebrata dan avertebrata. Yang kedua ada bahasa Indonesia, yaitu tentang kalimat utama dan kalimat penjelas. Nah, sebelumnya teman-teman harus tahu dulu ya apa arti dari hewan vertebrata dan hewan avertebrata. Hewan vertebrata adalah hewan yang memiliki tulang belakang, sedangkan hewan avertebrata adalah hewan yang tidak memiliki tulang belakang. Alat gerak atau sistem gerak yang terdapat pada avertebrata dan vertebrata memiliki fungsi yang sama, yaitu berhubungan dengan bentuk rangka dan tubuh hewan. Walaupun hewan tersebut berpindah tempat dengan cara yang berbeda satu sama lain. Contoh hewan avertebrata adalah kupu-kupu, semut, lebah, siput, cacing, dan lain-lain. Sedangkan contoh hewan vertebrata adalah katak, burung, kanguru, rusa, dan lain-lain. Nah, teman-teman bisa amati gambar di bawah ini. Ini adalah contoh organ gerak pada hewan siput. Nama organ geraknya adalah kaki perut dengan bentuk pipih dan lebar, sedangkan fungsinya adalah untuk bergerak dan berpindah tempat. Teman-teman perhatikan juga gambar yang ada di bawah ini. Ada 5 gambar hewan. Yang pertama ikan, kucing, singa, burung, dan katak. Ikan. Alat gerak dari ikan adalah sirip. Lalu, cara bergeraknya adalah dengan cara merenggangkan tubuh dan ekornya secara bolak-balik. Yang kedua ada kucing. Alat gerak dari kucing adalah kaki, sedangkan cara bergeraknya adalah dengan berjalan. Yang ketiga ada singa. Alat gerak dari singa adalah kaki, dan cara bergeraknya adalah dengan cara berjalan. Yang keempat ada burung. Alat gerak dari burung adalah sayap, dan cara bergeraknya adalah dengan terbang. Yang terakhir ada katak. Alat gerak dari katak adalah kaki depan dan kaki belakang, sedangkan cara bergeraknya adalah dengan cara melompat. Selanjutnya ada kalimat utama dan kalimat penjelas. Pengertian kalimat utama. Kalimat utama adalah kalimat yang mengandung gagasan utama, yaitu gagasan yang mengandung inti dan digunakan untuk membangun seluruh isi sebuah paragraf. Kalimat utama biasanya bersifat umum dan memuat keseluruhan isi dalam suatu paragraf. Kalimat utama tidak selalu berada di awal paragraf, karena bisa saja berada di akhir atau di tengah, dan terkadang juga muncul bersamaan di awal dan di akhir. Pola letak kalimat utama. Yang pertama, jika kalimat utama terletak di awal paragraf, penyusunannya adalah sebagai berikut. Yang pertama, kalimat utama dulu, yang kedua, baru kalimat penjelas, dan ketiga, kalimat penjelas. Selanjutnya, jika kalimat utama terletak di akhir paragraf, penyusunannya adalah sebagai berikut. Yang pertama dan yang kedua adalah kalimat penjelas terlebih dahulu, baru yang terakhir adalah kalimat utama. Lalu, jika kalimat utama terletak di awal dan di akhir paragraf, penyusunannya adalah sebagai berikut. Yang pertama, kalimat utama terlebih dahulu, lalu yang kedua dan ketiga dilanjutkan oleh kalimat penjelas, dan yang terakhir baru kalimat utama lagi. Pengertian kalimat penjelas. Kalimat penjelas adalah kalimat yang isinya merupakan penjelasan, uraian,
atau berupa rincian detail tentang kalimat utama suatu paragraf. Kalimat penjelas biasanya bersifat khusus, sehingga kalimat tersebut harus menjelaskan secara detail mengenai apa yang ada pada kalimat utama. Ciri-ciri kalimat penjelas. Yang pertama, kalimat penjelas diletakkan setelah atau sebelum kalimat utama. Yang kedua, kalimat penjelas isinya berupa uraian pendukung seperti fakta dan opini. Yang ketiga, kalimat penjelas tidak bisa berdiri sendiri. Dengan kata lain, maknanya menjadi tidak jelas jika dipisahkan menjadi satu kalimat utuh tanpa kalimat utama atau kalimat penjelas lainnya. Yang terakhir, kalimat penjelas biasanya bersifat khusus. Contoh kalimat utama dan penjelas. Di sini ada sebuah paragraf. Salah satu ciri makhluk hidup adalah dia bergerak atau berpindah dari satu tempat ke tempat lain, termasuk hewan. Hewan bergerak untuk melacak mangsa, mencari pasangan, atau menyelamatkan diri dari musuh. Gerak dikontrol oleh otak yang mengirimkan sinyal melalui sistem syaraf ke otot. Otot berkonsentrasi terhadap kerangka yang menggerakkan sendi-sendi anggota gerak. Dari teks bacaan di atas, didapat kalimat utama dan kalimat penjelas sebagai berikut. Kalimat utamanya adalah, salah satu ciri makhluk hidup adalah dia bergerak atau berpindah dari satu tempat ke tempat lain. Sedangkan kalimat penjelasnya adalah, yang pertama, hewan bergerak untuk melacak mangsa, mencari pasangan, atau menyelamatkan diri dari musuh. Yang kedua, gerak dikontrol oleh otak yang mengirimkan sinyal melalui sistem saraf otot. Yang ketiga, otot berkonsentrasi terhadap kerangka yang menggerakkan sendi-sendi anggota gerak. Sekian dari Bunda. Jika teman-teman masih ada yang kurang paham, teman-teman boleh tanya langsung ke wali kelas masing-masing. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.